Sudah, Pak. Baik, sudah Pak. Oke, kali ini kita akan ngobrolin masalah lighting setup ya. Di mana ini sebenarnya masih sangat berkaitan dengan beberapa materi-materi pertemuan si sebelum-sebelumnya. Oh ya, kalau nggak saya boleh tahu ini pertemuan keberapa ya? Karena saya tidak mengikuti presensinya Pak Sabto sama Pak Dedi, teman-teman ingat nggak ini pertemuan keberapa? Menghitung nggak kira-kira? 9 atau enggak 10, Pak? Oh, sudah banyak ya? Tapi teman-teman udah UTS belum? Belum, Pak. Belum UTS ya? Oh ya, oke. Kalau saya menghitungnya, materi yang saya berikan ke teman-teman itu masih sekitar 1, 2, belum ada 9 atau 10, bahkan mungkin ini masih terhitung di pertemuan ke-7. Kalau dari perhitungan saya ya, tapi kalau nggak tahu nih Pak Sabto menghitungnya gimana, karena kalau dihitung dari kalendernya itu ya masih 7 kali pertemuan kayak gitu. Tapi nggak tahu, ikut Pak Sabto sama Pak Dedi aja. Oke, terima kasih infonya. Kita masuk ke materi langsung aja. Di lighting setup ini saya akan menjelaskan bagaimana ada beberapa hal, ada 3 hal yang mempengaruhi kontras dan lighting ratio. Jadi di dalam sebuah visual itu ada gambar yang dimana gambar itu untuk mencapai sebuah kedalaman gambar itu dibutuhkan gelap dan terang kayak gitu ya. Ini sama halnya kita belajar tentang exposure kemarin atau mungkin dasar tata cahaya dan lain sebagainya. Tapi materi ini lebih terfokus pada bagaimana caranya kita menciptakan kekontrasan pada gambar yang umumnya dibagi menjadi 3, high contrast atau low key ya, low contrast atau high key, dan contrast range. Contrast range itu adalah jarak kontras di mana gelap terang itu bisa menciptakan sebuah kedalaman. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas high contrast di materinya Pak Sabto. High contrast itu yang dominannya lebih gelap, kalau low contrast itu dominannya lebih putih kayak gitu. Tapi di sini kita akan mencoba mencari bagaimana caranya menghitung lighting ratio-nya juga kayak gitu. Ya, kontras menyatakan bagaimana suatu kecerahan dapat terlihat berbeda dengan sekitarnya. Jadi di dalam sebuah gambar begitu ya, ada bagian-bagian yang kecerahan-kecerahan yang berbeda-beda kayak gitu. Bagian yang ini kecerahannya exposure value-nya berapa, nilai nominal diafragmanya berapa, kayak gitu berbeda-beda. Ya, yang pertama adalah high contrast. Jadi di sini ada logi ya. Suatu scene yang mengandung hitam pekat dan putih terang merupakan suatu scene yang dengan kontras tinggi. Jadi sebenarnya logi itu high contrast. Intinya bagian gelapnya lebih banyak daripada bagian terangnya kayak gitu. Tapi bukan semata-mata gelap aja. Seperti halnya contoh di belakang, contoh di bawah ini gitu. Ketika di depan areanya gelap, di belakang itu pasti dia memberikan sedikit tekstur-tekstur untuk tekstur-tekstur pencahayaan untuk di mana di background kayak gitu. Nah, entah itu bisa pakai lampu apa atau mungkin bisa pakai bokeh backlight seperti ini di belakangnya kayak gitu. Tetapi pada intinya ketika kontras tinggi perbandingan antara gelap dan terangnya itu kuat kayak gitu. Nah, itu yang terjadi itu yang disebut dengan high contrast. Nah, ini high contrast atau logi. Perbandingan untuk perhitungan di objek ya. Itu adalah perbandingan key light dan fill light. Yang tinggi perbandingan key light dan fill light yang tinggi dan akan membentuk sebuah bayangan yang kuat pada subjek. Ya.
perbandingan Loki berkisar 4 stop. 4 stop itu yang kemarin kita tahu bahwa exposure value ya ada 2, 2,8, ada 4, ada 5,6 dan seterusnya. Nah, itu perbandingan itu kita menghitungnya seperti dengan untuk kontrasnya itu dengan menggunakan nilai itu, nilai diafragma. Jadi kalau 16:1 berarti itu sekitar 4 stop. Kalau 8:1 itu 3 stop. Kayak gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sebuah perbandingan gelap terangnya itu. Nah, 1 di sini adalah angka fill, bukan key light-nya. Kayak gitu ya. Ini yang besok mungkin ketika kita ada kesempatan untuk praktikum, kita akan mencoba menghitung subjek atau nilai dari exposure value kontras ini dengan light meter yang sudah disediakan di kampus. Seperti ini contohnya lighting diagram. Saya juga akan menjelaskan tentang lighting diagram. Jadi di dalam kalau kita mengenal istilah floor plan ya untuk setting atau untuk untuk menciptakan desain kayak gitu. Tapi kita juga di sini akan mencoba membuat lighting diagram. Lighting diagram ini adalah bagaimana kita menempatkan cahayanya. Jadi kita gambar dulu nih kayak gitu. Apa yang kita butuhkan untuk membuat desain lighting itu kayak gitu. Kalau misalkan kita habis nonton film kemarin Batman kayak gitu. Di situ hampir seluruh film itu menggunakan high contrast ya. Terus ketika kita mau membuat salah satu scene, misalkan dia sedang di jalan kayak gitu, sedang berjalan kayak gitu, bagaimana ini settingnya, bagaimana ini desain lightingnya. Nah, kita berhak untuk membuat sebuah lighting diagram. Berkewajiban untuk membuat sebuah lighting diagram. Jadi, ketika kita membuat sebuah lighting diagram, otomatis penempatan cahaya yang kita sudah rencanakan di lapangan akan berjalan dengan cepat kalau itu sesuai dengan lighting diagramnya. Seperti itu. Ya. Terus siapa yang membuat lighting diagram? Yang membuat lighting diagram ini adalah gaffer-nya dan DOP-nya. Setelah kita melihat lokasinya, tempat di mana adegan ini akan dibuat, gaffer sama DOP ya atau sinematografernya itu membuat sebuah meeting kecil kayak gitu, lalu dia mencoba membuat sebuah lighting diagram per setting ya. Jadi misalkan kalau settingnya itu di kamarnya Batman ya kita buat setting lighting diagramnya seperti apa. Kalau misalkan scene siang itu seperti apa, scene malam seperti apa. Nah, kalau misalkan di eksterior itu seperti apa pencahayaannya, kalau di interior seperti apa pencahayaannya. Jadi lighting diagram ini kita membuat sebuah dasar perencanaan untuk penempatan lighting. Jadi kalau kita syuting, jadi sudah punya pegangan, nggak asal menaruh cahaya lampunya di mana, kayak gitu. Ketika misalkan kita melihat jendela, ya udah kita tempatkan aja di luar jendela seolah-olah menjadi cahaya terobosan, tapi itu tidak menjadikan tidak didasari oleh sebuah desain. Nah, hal ini yang salah. Tentunya nanti teman-teman akan membuat seolah-olah coba-coba di lokasi syuting. Kalau seolah-olah coba-coba di lokasi syuting, ini akan berdampak pada waktu syuting atau schedule syuting kalian, kayak gitu. Karena ketika misalkan kalian coba-coba, otomatis waktunya buang. Nah, ini yang menjadikan biasanya teman-teman pasti, wah ini nungguin anak lightingnya lama, oh ini aswadanya udah nanya ini berapa lama lagi setup lightingnya, padahal ya itu karena kalian tidak siap secara desain kayak gitu. Nah, makanya ketika kita untuk mengurangi kesiapan, mengurangi resiko-resiko molor waktu di lokasi syuting, kita membuat sebuah desain dengan menggunakan lighting diagram. Nah, seperti ini contoh dasar atau contoh sederhana untuk menggunakan lighting diagram. Ya, ini adalah ada
basic low key lighting setup ya, dengan menggunakan background hitam. Ini background hitam. Lalu ada subjeknya, kamera berada di depan subjek. Lampu kilatnya itu sebelah kiri subjek dan ada reflektor. Reflektor ini berfungsi untuk memberikan fill light. Nah, fill ini akan menjadi poin 1 dengan sebuah perbandingan berapa untuk menjadikan low key. 16:1 atau 8:1. Ya, yang kedua adalah high contrast. Low contrast atau high key. Saya suka terbalik-balik ini. Suatu scene yang memiliki beberapa nilai tone kecerahan yang hampir sama kecerahan yang hampir sama sering disebut dengan kontras rendah. Jadi ketika tidak ada perbandingan yang terlalu signifikan antara gelap dan terang, itu kita bisa menyebutkan scene ini atau set ini menggunakan high key, kayak gitu, ya. Jadi ini menjadi sebuah catatan bahwa kalau yang banyak tidak ada perbandingan gelap terangnya, yang tinggi itu adalah high key, gitu aja, ya. Kita akan cepat aja karena ini sudah sangat sekali dibahas di pelajaran tata cahaya dan teman-teman otomatis sudah paham mungkin perbandingan kilat dan fillet yang rendah itu disebut high key, ya, akan menciptakan bayangan yang tidak akan menciptakan bayangan yang kuat pada subjek, ya. Batas maksimal perbandingannya antara kilat dan fillet itu berkisar 2 stop atau 4:1. Ingat, 1 itu adalah fill, yang 4-nya itu adalah kilatnya. Oke, seperti ini. Ini maksimal untuk high key, ya. Low contrast, ini adalah diagram dari low contrast atau high key. Sama sebenarnya, kita sesuaikan dengan apa yang perencanaan yang kita sudah buat, misalkan. Nah, kita membutuhkan equipment lampu apa saja ini yang kita gunakan untuk menciptakan sebuah high key, gitu. Bukan persoalan ini ada kasus yang agak lucu bahwa biasanya teman-teman itu ini menggampangkan high key kayak gitu. Dibilang ya udah yang penting terang itu high key, Mas. Terus lampunya nggak usah banyak. Belum tentu equipment untuk menciptakan high key itu lebih susah atau lebih banyak daripada menciptakan low key, begitu. Itu yang jadi problem teman-teman belakangan ini, bahwa ya udah kalau high key itu ini aja, yang penting terang aja gitu, flat aja gitu. Nah, ini yang jadi harus jadi concern-nya nanti ketika syuting, gitu. Ini hubungan lighting ratio, ya. Lighting ratio relationship. Apabila kilat ada pada T 5,6, maka fillet akan menyesuaikan dengan rasio sesuai dengan konsep pencahayaan, ya kan? Lagi-lagi konsep pencahayaan itu sudah dibuat di sebelum syuting, ya. Kita mau bikin low key atau mau bikin high key, semuanya harus direncanakan. Kita mau membuat perbandingan kontras berapa banding berapa ini untuk gambarnya. Tidak mungkin ketika misalkan film apa ya, film Korea yang flat kayak gitu ya, yang high key kayak gitu tidak menjadi sebuah perundingan di awal gitu, ini mau high key atau low key. Saya lupa tuh film apa tuh yang bagus banget tuh, film misalnya Parasite misalkan kayak gitu, di rumah mewah kayak gitu, ini mau bikin konsepnya low key apa high key nih kayak gitu. Nah, itu lalu perbandingannya berapa ya kalau high key, itu semuanya harus didesain di awal, tidak hanya semata-mata di lokasi syuting. Nah, ini perbandingannya. Kalau misalkan high key itu adalah 3 stop dan 4 stop. Itu ada di 16:1 dan 8:1. Maaf, ini gambarnya agak pecah, ya. Kalau misalkan 5,6 untuk kilatnya, berarti
perbandingan antara perbandingan filletnya itu berapa? Kalau turun hanya satu stop dari 5,6 turun ke 4, berarti itu disebut adalah high key. Lalu kalau misalkan filletnya 5,6, terus filletnya itu 1,4, ya. Jadi filletnya itu gelap banget kayak gitu. Ya berarti ini disebut high key begitu. Ya, nanti kita akan mencoba untuk mempraktekkan ini ketika kita kesempatan luring. Nah, ini komparasinya. Ini area high key ya. 1:1 itu adalah flat ya. Ada 1:1 itu adalah flat. 2:1 seperti ini adalah fillet dan filletnya. Lalu 4:1 itu seperti ini, fillet dan filletnya ya. Shadownya sedikit sekali. Ada bayangannya, tapi tidak kontras. Tidak seperti area logi. Area logi di sebelah kanan area high key ini, mata bagian kanan dan mata bagian kiri itu lebih gelap mata bagian kiri dari aktor. Ya, apalagi ketika kita menggunakan 16:1. Ingat, 16:1 itu perbedaannya adalah 4 stop. Jadi otomatis bagian area bayangan ini akan sangat gelap. Bahkan tekstur dari mata itu matanya aktornya nggak kelihatan. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Contrast range, perbandingan kontras, jarak perbandingan kontras. Di mana jangkauan kontras dari satu scene adalah perbandingan antara bagian yang paling gelap hingga bagian yang paling terang. Jadi di dalam sebuah gambar ini, meskipun ini hanya sebatas still foto, ya bukan gambar objek bergerak, ini ada perbandingan nilai exposure-nya. Seperti misalkan bagian yang paling terang mana? Bagian yang paling terang itu ada di bahu kanan dan bahu kirinya si orang. Seperti itu. Ini bahu kanan dan bahu kirinya orang. Lalu bagian yang paling gelap di mana? Bagian yang paling gelap ada di bagian rambutnya. Lalu bagian yang background itu exposure value-nya berapa ya? Biar sepertinya yang background lebih normal ini gambarnya kayak gitu. Nah, ini bagian yang paling background ini berapa ya nilai exposure-nya? Lalu bagian wajahnya berapa nih nilai exposure-nya? Jadi semua area yang terekam di dalam sebuah gambar itu dihitung. Kayak gitu. Nih seperti ini. Perhitungan perbandingan antara bagian gelap hingga bagian terang pada contrast range. Ya, nih kalau misalkan bagian yang paling terang teman-teman ini kan bisa mengakses gambarnya kan materinya. Halo, cek. Bisa, Pak. Bisa kan? Ya, materinya terakses ya. Ya, seperti ini contohnya. Di bagian area jendela ini ada namanya bagian area yang paling terang. Ya, ukuran tingkatan exposure value-nya 5,6 sampai 11 kayak gitu, sangat tinggi. Terus bagian yang paling gelap ini ada pada bagian di sini, paling di bagian pintu 0,5 ya. Di sini juga ada 0,5 kayak gitu. Ya. Lalu bagian yang paling apinya berapa? F2,8. Kayaknya di scene ini, di gambar ini, midtone-nya atau perhitungan untuk gambar normalnya itu ada di bagian foreground ini. Kayak gitu. Jadi dia akan melepaskan bagian yang di background ini dengan ya udah biarin exposure value-nya exposure value-nya bervariasi, tapi dia mendapatkan gambar yang normal di bagian foreground gitu. Paham ya? Ada bingung atau enggak? Kalau bingung nanti bertanya aja. Oke. Nah, ini contrast range. Ketika kita menciptakan konsep
lighting setup dengan menggunakan contrast range, ada lighting diagramnya akan sangat rumit biasanya. Ya, ada banyak titik-titik lighting yang digunakan, apalagi kita menggunakan konsep handheld misalkan, dari mulai ruangan yang satu ke berjalan masuk ke ruangan yang belakang kayak gitu. Nah, di setiap ruangan ini pasti ada titik-titik cahaya untuk mengisi nilai exposure-nya. Nah, ini salah satu contoh di mana ini lighting diagram yang proper atau yang cukup lengkap itu seperti apa ya? Oh, ini seperti ini contohnya. Ya, di sini ada banyak sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik arah cahaya atau lampu yang digunakan. Yang pertama, bagian paling kiri 1,2K HMI Fresnel ya. Down at floor, ditempatkan di mana ini? Untuk dia akan cahayanya dijatuhkan kemana arah cahayanya. Lalu di dalam ruangan kotak kecil atas itu ada 800 watt tungsten open face. Jadi kalau nggak tahu open face ini 800 watt itu adalah red head. Oke. Nah, kameranya bergerak dari satu mutar ke arah belakang ya. Nah, seperti ini. Ini kamera yang bergerak pertama, shot pertamanya. Ini shot keduanya di sini. Still kayak gitu. Oke. Oh, ternyata di sini ada selain lampu-lampu untuk syuting ya, kayak 575 HMI, Fresnel, lalu 1,2 par light kayak gitu. Ternyata di sini ada 3 kali 60 watt particle lens. Jadi ada lampu-lampu particle lens yang dari neon atau mungkin LED kayak gitu-gitu untuk menciptakan untuk menciptakan ini tadi contrast range. Oke. Sejauh ini sebelum saya masuk ke controlling light ya, saya akan menjelaskan masalah key light, variation key light. Untuk high key, low key, dan contrast range ada pertanyaan enggak? Cukup jelas atau masih bingung? Halo? Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada respon atau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi. Silahkan nanti teman-teman merespon saja. Ya, saya akan menjelaskan setelah kita tahu konsep desain dasarnya apa yang kita akan buat dari lighting setup-nya. Key light, high key, low key, high key, low key gitu, dan contrast range ya. Kita wajib berhak mengetahui ya. Kita berkewajiban untuk mengetahui bagaimana kita menempatkan key light-nya. Jadi di sini ada beberapa variasi key light kayak gitu. Jadi variasi key light itu adalah sumber cahaya utama ya. Bisa kita jadikan sebagai bisa kita jadikan dari cahaya matahari atau mungkin cahaya buatan atau mungkin cahaya lampu syuting kayak gitu. Kita bisa jadikan itu bisa kita jadikan key light ya. Yang pertama adalah conventional key light. Jadi seperti ini. Key light-nya selalu akan datang dari arah 3/4 dari depan objeknya. Ini dari kiri objek. Lalu akan membuat sebuah bayangan di sebelah kanan hidung objek ini. Gitu. Tapi ketika mata kanannya akan nampak jelas. Nah, ini disebut konvensional key light. Jadi
kilat yang paling umum digunakan dan sangat basic sekali digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang dinamakan low angle key light. Nah, ini juga akan mempengaruhi kebutuhan dari controlling lighting setup kalian. Jadi kenapa kok dipakai low angle key light ya? Kenapa? Karena mungkin biar serem nih, kayak hantu-hantuan nih, kita lagi mau bikin film horor kayak gitu misalnya, ya. Nggak selalu low angle key light ini digunakan untuk film horor. Ya banyak sekali contohnya kayak gitu. Yang ketiga ada yang dinamakan side light key kayak gitu. Jadi key light-nya dari sebelah dari namanya side ya, dari sebelah kanan atau kiri objeknya kayak gitu ya. Dengan ketentuan jarak yang sudah diperhitungkan. Yang keempat, high angle key. Jadi dari atas pencahayaannya untuk key light-nya ya. Banyak sekali film-film atau scene-scene dari film itu menggunakan high angle key. Yang keempat, far side key. Jadi ada kalau side light key berarti dari samping ya. Kalau far side key itu dari samping tapi agak jauh. Nah, ini namanya far side key. Jadi seolah-olah lampunya itu jauh sekali kayak gitu. Itu menjadi sebuah cahaya utama atau key light-nya. Selanjutnya ada ear side key. Jadi cahaya key light-nya itu dipasang, tidak diarahkan ke bagian wajah, tapi diarahkan kepada bagian telinga. Ya, kalau ini itu diarahkan ke bagian wajah, titik lampunya. Kalau ini diarahkan ke bagian telinga. Seperti ini contohnya, ear side key. Lalu selanjutnya ada yang dinamakan butterfly backlight key. Jadi backlight-nya ini bisa menjadi sebuah key light-nya kayak gitu ya. Misalkan cahayanya dari belakang gitu, kalian teman-teman nggak mau menunjukkan sosoknya, wajahnya, hanya cahayanya dari belakang aktornya kayak gitu ya. Itu bisa digunakan sebagai key light juga gitu, backlight key namanya. Ya, yang terakhir adalah butterfly lighting. Jadi kita menggunakan sebuah kain besar kayak gitu, lalu dikasih lampu-lampu di atasnya biasa atau cahaya matahari. Nah, dan ini akan menciptakan kesan soft kesan soft untuk jatuhnya cahaya kayak gitu. Nah, setelah saya menjelaskan tentang key light variation, saya akan menjelaskan tentang backlight variation. Ada beberapa penempatan backlight. Nah, sama halnya dengan key light, ada penempatan backlight juga ada konvensionalnya pada umumnya, gitu. Backlight yang datang dari belakang subjek yang jatuh pada bagian kepala dan bahu. Intensitas backlight akan lebih terang dibandingkan dengan key light yang berfungsi untuk memisahkan objek dan background. Nah, itu fungsinya backlight. Yang pertama, ini tadi yang backlight ya. Backlight itu akan langsung jatuh di bagian bahu dan bagian leher dari objeknya. Ada sedikit bagian kepala. Jadi sampai ke bagian bawah. Berarti ini backlight ini penempatannya nggak di belakang frontal begini ya, di belakang orangnya langsung, tapi agak ke atas. Jadi arah cahayanya bisa sampai ke bagian bawah pinggul kayak gitu. Nggak cuman ke bagian ini aja kayak gitu. Dimana di bagian
perut aja, tapi sampai ke area pinggul atau mungkin bahkan sampai ke bagian kaki. Itu bisa terjadi. Ya. Yang kedua ada namanya rim light. Nah, ini rim light. Rim light itu agak sebelah kanan atau sebelah kiri, ya. Dia akan membuat sebuah garis di mana akan membuat sebuah garis cahaya di pelipis sampai pipi, sampai leher, ya, sampai terus ke bawah, terus ada bias juga di sebelah tangan sebelah kiri kayak gitu. Jadi rim light tidak harus yang benar-benar kemarin sempat tanya kan, apa mas bedanya rim light sama backlight? Nah, penempatannya berbeda. Hasil yang diciptakan oleh rim light juga berbeda. Kayak gitu. Rim light dan backlight juga berbeda. Ya. Ini materi ini saya ambil dari Kodak Lighting. Judulnya The Art of Lighting Kodak Cinematography. Teman-teman bisa cari di YouTube materi ini kayak gitu. Dulu materi ini saya gunakan. Saya juga belajar dari dosen saya ya, atau guru-guru saya juga menggunakan ini untuk mencoba membuat setup lightingnya gitu. Yang ketiga, kicker light. Ya, ini adalah namanya kicker light. Kicker light itu semakin ke kiri lagi, semakin agak ke samping lagi dari objek. Jadi dia akan sedikit keras cahayanya ke arah objek seperti ini. Ke pipi, pelipis mata, terus sampai ke dagu, bagian bawah, leher, kayak gitu. Tapi agak keras intensitasnya. Nah, ini yang dinamakan kicker light. Ya, nanti teman-teman bisa langsung mencoba mempraktikkan di rumah atau di kosan atau di kampus, kayak gitu ya. Dengan menggunakan lampu apa saja. Yang penting teman-teman tahu bahwa penempatan-penempatannya ini dinamakan kicker. Ini adalah rim light, ini adalah backlight. Kayak gitu. Ini apa tadi? Kalau key light tadi. Ini adalah konvensional key light. Ini adalah key light far side key, high angle key kayak gitu. Misalkan. Teman-teman bisa mencoba di rumah. Baik. Selanjutnya ada namanya backlight variation. Gitu. Backlight variation selanjutnya adalah liner. Ya. Liner berbeda dengan kicker, dia akan sedikit digeser lagi di samping kanan objeknya, ya, tetapi dia semakin sedikit lebih soft, ya. Jadi ada mungkin dikasih filter di depannya lampu, ya. Kalau kicker itu kan keras, ya. Kalau ini lebih sedikit soft dan cahayanya bergeser sedikit ke sebelah kanan objek kayak gitu. Tapi bukan side, ya. Kalau cahaya ini akan jatuh sama dengan kicker, tapi akan lebih banyak kebuang ke arah ke arah telinga, ya, seperti itu. Sampai ke bagian dada atau bagian badan depan itu kena cahaya. Oke, kalau misalkan ini kan belum kena cahaya nih bagian badan depan dari kicker. Nah, sekarang di liner ini kena cahaya, gitu. Ini sampai ke pinggulnya, ini kena cahaya. Ini liner. Lalu ada yang dinamakan glow. Ya. Glow ini ya seperti ini glow, ya. Ini tengah-tengah, bukan side light juga, tapi ini agak sedikit saja sudutnya digeser, mungkin sekitar 20 derajat lah, nggak sampai ke 40, kurang lah 20 derajat, 10 derajat lah kayak gitu, untuk membuat backlight yang seperti ini. Tapi jarang sekali ya glow dan liner ini, dua jenis backlight glow dan liner ini digunakan. Biasanya backlightnya hanya sampai ke kicker, rim, dan back. Saya pribadi hanya menggunakan kicker, rim, dan backlight. Biasanya seperti itu. Saya jarang menggunakan liner dan glow.
Nah, ini adalah contoh top light. Top light yang berfungsi sebagai konsep atau cahaya. Ya, di sini top light ini ada dua contoh. Yang satu di gambar sebelah kiri ini adalah semoga terlihat ya, karena memang scene-nya ini scene malam ya, dan gelap kayak gitu. Ini adalah menjadikan sebuah setup lighting. Top light itu seperti ambien cahaya malam kayak gitu. Dan yang kedua, film The Casino, top light digunakan konsep cahaya juga kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas ya udah top light-nya dipasang. Kalau misalkan ada orang duduk dipasang top light gitu, enggak. Tapi top light digunakan sebagai konsep tata cahaya. Karena banyak banget teman-teman ngomong bahwa ya udah kalau sini di kamar itu kita real aja pakai kamar beneran gitu, nggak usah set up, nggak bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menciptakan lighting diagram seperti yang sudah saya jelaskan di awal, di materi awal. Seperti ini, di setiap setting dalam sebuah film diharuskan kita membuat sebuah perencanaan tata cahaya dengan menggunakan lighting diagram. Jadi ini contoh yang paling lengkap lagi untuk lighting diagram. Jadi di sini ada penggunaan white curtains, ya, ada blonde kayak gitu, terus blondenya dikasih filter enggak kayak gitu, oh enggak dikasih, terus 5K tungstennya jenisnya apa, lampunya operasional, dia menggunakan half flat kayak gitu, lalu above roof line kayak gitu, di bawah garis kayak gitu, terus misal ini 2K tungstennya ini dia menggunakan Fresnel spot, terus ada whiteboard untuk untuk membouncing cahayanya atau memantulkan cahayanya kayak gitu, itu juga bisa kayak gitu. Terus kameranya di sini diarahkan ke set, ke mana, ke kamera, kamera diarahkan ke set gitu. Tapi di sini dijelaskan juga red scarlet, data teknisnya dijelaskan. Red scarlet, perekamannya 4K, dia menggunakan 16 bit RAW kayak gitu. Nah, ini contoh lighting diagram yang cukup lengkap begitu. Ya, ini tadi kepustakaan yang saya gunakan. Saya masih menggunakan Brand Brown tahun 2007 yang edisi kedua. Lalu ada Brand Brown juga di yang ini sama ini second edition juga nih, tapi berbeda halamannya. Lalu yang ketiga ini Kodak The Art of Lighting ya, teman-teman. Begitu. Ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan, silahkan. Langsung aja. Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Ya, silahkan, ada yang mau bertanya? Kalau enggak bertanya, saya boleh bertanya enggak kepada Muhammad Baprian? Halo, Muhammad Baprian, apakah Anda mendengar saya? Halo? Cek, apakah suara saya terdengar? Muhammad Baprian? Oh, mungkin lagi kemana gitu dia. Oke, saya pindah ke Priyo Suta. Halo Priyo Suta, apakah Anda mendengar saya? Oh, tidak juga mendengar saya ternyata. Atau teman-teman yang lain, apakah teman-teman mendengar saya? Mengajar? Mendengar, Pak.
Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Kalau yang mendengar, apakah ada pertanyaan dari materi yang saya jelaskan? Sejauh ini untuk saya lumayan, Pak. Apa belum ada pertanyaan, Pak? Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, sebenarnya itu tadi kalau Diogen, kalau teman-teman di sini sudah paham, ya ini tinggal kita mempraktekkan aja kalau untuk ini lighting setup ini kayak gitu. Jadi teman-teman sudah bisa membuat mencari sebuah konsep-konsep gambar atau referensi gambar. Nanti ketika kita ini praktikum ya, kita akan mencoba membuat dengan alat-alat yang sudah kita punya. Ya, jangan terlalu rumit ya, tapi teman-teman bisa mencari gambar-gambar film referensi ya, terus coba membuat perkiraan desain-desainnya seperti apa. Ya ini bukan tugas ya, tapi teman-teman mencoba untuk apa ya namanya? Mencoba untuk men-challenge dirinya sendiri ya, untuk oh ini kayak gimana ya lightingnya kayak gitu. Nah, coba dikira-kira aja dulu kayak gitu. Nanti kita coba bikin lewat pada waktu praktikum gitu. Baik. Kalau Agus Rianto, dengar saya nggak Agus Rianto? Mendengar, Pak. Oke, Agus Rianto, yang dimaksud dengan high key itu apa, Agus Rianto? High key lighting. Cek Agus. Iya, Pak. Sebentar. Ya, Agus gimana? Apa yang dimaksud dengan high key? Kalau high key itu yang didominasi oleh warna-warna terang, Pak. Iya, warna terang. Maksudnya kalau itu cuman putih gitu, apakah hanya akan mendominasi warna putih atau warna merah kayak gitu? Apakah memang itu bisa dikatakan sebagai high key? Halo, Agus Rianto. Kalau high key tadi, Agus Rianto, menurut kamu berapa banding berapa antara fillet dan killetnya untuk menciptakan high key tadi? 16:1. Nah, kan ternyata ada yang belum tahu kan perbedaannya high key sama low key dengan lighting ratio. 16:1 itu berapa stop perbedaannya? Ya, 16:1 itu 4 stop. Itu bukan high key, itu low key. Gitu. Nah, kalau high key ya otomatis lebih rendah. 2:1 atau 4:1. Kayak gitu. 1 stop atau 2 stop. Ya. Oke, saya beralih. Terima kasih Agus Rianto. Saya beralih ke Abdurrahman Ramdhani. Iya, Pak. Ya, Abdurrahman Ramdhani. Kalau misalkan saya perbandingan saya itu 2:1, itu termasuk dalam high key atau low key? High key, Pak. Ya, high key. Oke, kenapa high key? Karena kalau bisa high key, apa yang mendasari penjawaban kamu?
Halo, Abdurrahman. Saya menggunakan dua stop, Pak. Kenapa? Maaf, halo. Kurang jelas suaranya. Menggunakan dua stop. Dengan perbedaan 2 stop. Oke. Ya, terima kasih ya, Abdurrahman. Saya beralih ke Alvan JM. Ada nggak ini Alvan JM nih? Hadir, Pak. Oke, hadir. Apa yang dimaksud dengan contrast range? Coba apa yang dimaksud dengan contrast range? Jadi menurut pemaparan yang Bapak Mandela tadi sampaikan, contrast range adalah perhitungan perbandingan antara bagian gelap hingga bagian terang pada contrast range. Itu sih Pak, sepengetahuan yang saya tahu. Oke, ya. Kalau misalkan kita membuat low key, kita membutuhkan perbandingan berapa banding berapa, Alvan? Kalau untuk membuat loki, perbandingannya bisa 8:1 atau enggak 16:1. Dengan tujuan untuk menciptakan kontras yang antara gelap dan terang yang sangat kontras itu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, yang lain apakah ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Misalnya nih Pak, dalam bagian controlling light ya Pak, yang sebelumnya udah dijelaskan pada bagian backlight variations, itu ketika lightingnya berada di belakang, otomatis kan namanya backlight ya Pak. Nah, gimana kalau misalnya sebelumnya yang awalnya lightingnya berada di belakang, ketika diharuskan subjeknya harus pindah sehingga pada scene selanjutnya backlight lightingnya berada di samping sehingga terdapat menjadi kicker light atau glow light. Nah, itu setting lightnya udah berubah ya Pak? Apa masih tetap menggunakan backlight? Terus misalnya kalau dalam kasus seperti itu pada bagian lighting diagramnya itu apa harus dijelaskan juga Pak? Dan bagaimana cara menjelaskan di lighting diagram jika ada kasus seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Ini dari siapa tadi yang bertanya? Saya Alvan Pak dari kelas B. Oh, Alvan ya. Ya, Alvan. Kalau misalkan karena kita merekam gambar bergerak, otomatis objek yang bergerak juga yang kita kasih cahayanya. Kalau misalkan kita menggunakan backlight itu dari belakang orang, berarti kalau kamera itu mengikuti orang bergerak, lalu kan nggak harus dari depan terus ya kan, kayak gitu. Lalu kalau ketika kamera bergeser ke bagian kanan atau bagian kiri, ya, terus kita juga harus membuat sebuah backlight itu tidak harus dari belakang orang, Alvan. Jadi backlight itu harus berlawanan oleh kamera, sebenarnya itu esensinya. Yang kenapa dia mau back? Karena di belakang objek kan kayak gitu. Tapi backlight itu selalu akan berlawanan oleh kamera. Kalau misalkan kameranya itu bergerak dari depan terus menuju samping, terus mengikuti orang berjalan di sebelah kanannya orang ya. Nah itu backlightnya itu dari sebelah kirinya orang kayak gitu. Begitu, Alvan. Jadi terus mengikuti terus. Terus kalau misalkan kita punya desain shot seperti itu, ya kita mencoba untuk membuat penjelasan bahwa kamera ini nanti akan bergerak menuju samping seperti tadi kan ada di lighting diagram yang atas. Sorry sebentar. Kalau ada, ini misalkan ada pergerakan orang nih. Ini kamera awalnya kan dari ini merekam dari depannya ya kan ya.
kamera bergerak mundur, lalu akhirnya dari di sini menjadi sebuah backshot ya, kamera membelakangi orang. Nah, lalu ketika misalkan dari depan ini backlightnya yang mana Mas? Backlightnya dari depan sana. Gambar ini tidak menjelaskan dari depan, dari arah yang berlawanan kamera. Tapi ketika kamera berputar ya, ini 1,2K HMI Fresnel ini menjadi backlight-nya. Ya. Terus orangnya, kamera mengikuti orang berjalan terus dari belakang. Otomatis kita akan menemukan nih 5,75 HMI Fresnel sebagai backlight-nya juga. Kayak gitu. Atau ini menjadi kicker atau menjadi menjadi rim light misalkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dijelaskan ini akan jadi rim light enggak, tapi ketika arah cahaya yang berlawanan oleh kamera itu umumnya dinamakan backlight. Seperti itu. Semoga jawaban saya bisa mewakili pertanyaan dari Alvan. Oh iya Pak, sudah dapat saya pahami dari penjelasan Bapak tadi. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Sudah. Ya baik. Wah ini kayaknya ada yang izin ini. Priyosuta izin mengurusin keponakannya nangis. Soalnya tadi di rumah saya sendiri dengan keponakan yang masih bayi Pak. Oke. Ya langsung izin aja nanti ya ke Pak Soto sama Pak Dodi. Baik, yang lain apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tanya Pak. Ya silakan. Suaranya agak putus-putus, kurang jelas. Cek apakah lancar? Belum Mas, belum lancar. Coba cek lagi. Saya tanya di chat aja Pak. Udah saya chat. Oh ya, oke. Oke, Fauzan Satria, saya jawab ya. Shortlist itu biasanya yang buat itu adalah sutradara, ya, bukan DOP. Tapi umumnya shortlist itu si sutradara mencoba untuk berdiskusi dengan DOP. Bagaimana caranya menciptakan shot-shot dari deskripsi adegan yang ditulis oleh si penulis skenario. Tapi shortlist itu biasanya yang membuat sutradara, bukan DOP. Jadi DOP itu bertanggung jawab kepada keseluruhan pengambilan gambar yang diinstruksikan oleh sutradara dari shortlist misalkan. Tapi DOP juga berhak untuk menyodorkan atau menawarkan shot-shot yang tidak dimiliki dari shortlistnya seorang sutradara. Kayak gitu. Atau DOP juga berhak untuk memiliki sudut pandang tersendiri untuk menciptakan shotnya. Tapi itu harus didiskusikan oleh sutradaranya. Karena lagi-lagi DOP ada di bawah hierarki seorang sutradara. Kayak gitu. Makanya kita si DOP ini meskipun juga director of photography, director of gambar ya, kayak gitu. Nah, itu tetap ada di bawah seorang sutradara. Nah, untuk pembuatan lighting diagram tidak harus menunggu arahan dari shortlist. Ketika teman-teman itu sudah tahu titik lokasinya, misalkan nih teman-teman suka nongkrong di angkringan depan isi Surakarta, misalkan, kan masih ada nggak tuh angkringan di sana. Nah, teman-teman bisa kesehariannya kan tahu tuh
Kalau misalkan lampu angkringan itu di sana, sorry, ini ngomongnya he apa angkringan ya kalau di Solo ya. Ya he lah misalkan gitu. Nah kalau di Solo itu settingnya itu seperti apa? Lampu-lampunya dari mana aja? Kalau misalkan scene malam itu bikin cahaya eksteriornya bagaimana? Kayak gitu. Itu tidak harus menunggu shortlist. Teman-teman sudah yang jadi DOP atau gaffer sudah punya perspektif bayangan masing-masing untuk membuat floor plan-nya. Begitu. Begitu Fauzan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan yang lain, masih ada pertanyaan apa enggak? Jadi intinya saya mau menambahkan aja kalau tidak ada pertanyaan. Jadi intinya lighting setup itu mencoba untuk membuat sebuah logika pencahayaan yang real dari apa yang ada di sekitar kita. Tapi dicoba untuk dimasukkan ke dalam film atau audiovisual. Kan si film ini punya skenario. Skenario ini misalkan adegannya itu adalah misalkan Agus sedang duduk berduaan dengan pacarnya di depan kampus isi Surakarta. Di situ tiba-tiba ada beberapa temannya datang menghampiri. Misalkan seperti itu. Nah, sinya apa nih? Sinya malam. Nah, logikanya kalau malam di kampus itu kayak gimana ya lampunya? Nah, kita berlandaskan logika dulu. Coba kita membuat sebuah logika. Oh, logikanya seperti ini. Oh, lampunya yang datang dari ini, kalau shotnya mengarah ke sana, di belakangnya itu ada lampu ini. Nah, lighting setup itu dasarnya seperti itu. Jadi tidak semata-mata ya udah kita asal aja ngawang-ngawang bikin desain lewat lighting diagram kayak gitu. Itu enggak, itu boleh, tapi ya kalau teman-teman sudah punya kapasitas yang cukup mahir nggak ada masalah. Tapi kalau untuk belajar awal, alangkah baiknya dari hal-hal yang berlogika dulu, yang berlandaskan realitas dari apa yang ada di lokasi, gitu. Gitu ya. Baik. Ini tadi barusan Pak Dedi WhatsApp. Oh ya, ada pertanyaan. Maaf. Saya Pak, saya ingin bertanya. Ya silakan. Kan tadi Pak Mandela menjelaskan jika sebuah lighting itu menerapkan sesuai dengan tempat aslinya gitu Pak. Iya. Saya ingin bertanya tentang lighting seperti yang ada di film La La Land gitu Pak. Kan itu lightingnya sesuai dengan mood dari si karakter gitu Pak. Tekniknya itu apa namanya Pak kalau dalam hal seperti itu? Ya, itu pictorial light Mas. Itu lebih ke filosofis berarti tekniknya, bukan teknis sih. Karena dia mencoba untuk berbicara secara bahasa visual ya dengan cahaya untuk mewakili karakter tokohnya. Itu namanya filosofi lighting. Begitu. Baik Pak. Nah, kalau misalkan kita memang belum sampai belajar sejauh itu, ya jangan menerapkan itu dulu. Karena ketika kita menerapkan filosofi lighting yang kita terapkan, yang kita jelaskan untuk berbicara bahasa visual, ya itu adalah psikologi karakter, psikologi warna. Misalkan adegan La La Land itu lagi makan itu warnanya hijau, kayak gitu. Warna hijau kenapa dimunculkan, kayak gitu-gitu. Itu banyak landasannya kayak gitu. Tetapi yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan teman-teman belum mahir, coba terapkan dulu logikanya, logika pencahayaan yang sesuai dengan lokasinya.
Kalau misalkan teman-teman sudah punya sudah melalui tahapan itu, coba naik ke karakter. Oh, karakternya ini si tokoh ini warnanya pengennya dikasih warna biru. Jadi di semua sepanjang film itu selalu ada lighting warnanya biru kayak gitu. Entah itu dari dari Videotron lah, atau mungkin dari gerobak penjual mie ayam misalkan kayak gitu, itu bisa diciptakan seperti itu. Jadi tidak semata-mata lighting itu hanya berlandaskan pada logika, tapi juga ada terapan yang lebih tinggi lagi seperti itu. Begitu? Baik, Pak. Ya. Oke ya, tadi Pak Dedi saya tadi lupa bilang ke teman-teman bahwa Pak Dedi tadi WhatsApp saya, beliau bilang kalau hari ini saya diizin tidak bisa menemani mata kuliah tata cahaya karena sakit satu keluarganya, katanya gitu. Jadi mungkin langsung aja presensinya langsung menghubungi beliau aja sama ke Pak Sabto. Saya nggak tahu ini Zoom-nya ini hostnya siapa ya, Kak? Saya nggak lihat hostnya yang jadi host ini. Atau hostnya Pak Sabto ya? Hostnya Pak Sabto, Pak. Oh ya gitu ya? Oke. Baiklah kalau gitu. Nanti langsung aja ngobrol sama Pak Sabto ya untuk presensinya. Karena sepertinya Pak Sabto juga tidak di dalam room ini. Gitu. Saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, kalau misalkan minggu depan kita luring, apa teman-teman bisa? Kita akan mencoba praktikum, saya akan mencoba menjelaskan peralatan-peralatan atau equipment-equipment yang digunakan untuk syuting biasanya seperti itu. Sebelum kita praktek di lighting setup. Halo? Bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh, baik. Bisa. Ya, Bisa, kemarin soalnya di grup itu saya baca kalau ini ya, teman-teman dikoordinasi karena ada sekitaran 59 orang nih ya, yang ini disuruh mengisi Google Form untuk kelas luring kayaknya nih, untuk voting. Begitu teman-teman, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan menghubungi Pak Dedi dan Pak Sabto. Kalau begitu saya sudahi pertemuan siang hari ini, gitu ya. Sampai ketemu di minggu depan. Insya Allah saya akan koordinasi dengan Pak Sabto dan Pak Dedi untuk luring ya di kampus. Maaf Pak, ingin bertanya. Ya silakan. Kalau yang lagi di luar kota gimana ya Pak? Wah, silakan tanya ke ini ya, tanya ke Pak Sabto ya sama Pak Dedi. Karena kan Oke, baik Pak. Saya untuk menurut kebijakan dari kampus, apakah sudah memang harus luring kayak gitu? Ya kalau luring ya silakan berkewajiban untuk balik lagi ke kampus kan kayak gitu, untuk berkuliah di kampus kan. Ya. Maaf Pak, izin bertanya juga, apakah Ya. ketika luring nanti akan diadakan pembatasan seperti berapa persen dari jumlah siswa dan lain sebagainya? Dan misalnya Pak, kalau ini kan masih masa pandemi, kemudian ada orang tua tidak menyetujui bahwa
mahasiswi atau mahasiswa tersebut boleh datang ke kampus? Apakah ada keringanan atau bagaimana ya Pak? Ya, Terima kasih. oke. Langsung tanya aja ke kampus ya. Kalau itu saya untuk secara administrasi bagaimana metode perkuliahannya, saya belum tahu kayak gitu. Silakan berkoordinasi langsung dengan Pak Dedi sama Pak Prapto. Pak Sabto. Kayak gitu. Baik Ya. Pak, terima kasih. Oke. Baik, kalau gitu bisa saya sudahi, teman-teman. Oke, selamat siang dan sampai bertemu minggu depan. Salam sehat selalu. Semoga kita bisa cepat bertemu di kampus. Selamat siang. Selamat Siang, siang, Pak. Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.